Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang mengalami maltreatment. Apa itu maltreatment? Maltreatment sebuah kata yang sangat susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar peneliti di bidang psikolog menggunakan abuse untuk menggantikan kata maltreatment. Jadi abuse adalah berbagai perilaku atau sebuah perilaku yang tidak dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang bisa mengakibatkan kematian, luka fisik, emosional, kekerasan seksual, atau eksploitasi. Kata abuse di Indonesia diterjemahkan menjadi kekerasan yang memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok yang mengakibatkan cedera atau kematian orang lain atau yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jenis kekerasan pada anak diantaranya ada 4 kelompok. Diantaranya kekerasan fisik yang berdasarkan Undang-Undang KDRT pasal 6, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, rasa jatuh sakit atau luka berat. Yang kedua, kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis sering disebut sebagai kekerasan emosional, kekerasan fisik, atau kekerasan non-fisik. Dan berdasarkan Undang-Undang KDRT, kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau merasa tidak berdaya, atau menderita psikis berat pada seseorang. Dan beberapa contoh yang termasuk kekerasan psikis diantaranya mempermalukan anak, mengejek anak atau membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain, mengatakan bahwa anak tidak berharga, anak nakal, anak tidak baik, dan berulang kali berteriak, mengancam, dan membuli anak yang mengakibatkan anak atau menolak anak sebagai bagian dari hukuman, membatasi hubungan fisik antara anak seperti menolak berpelukan, menolak berciuman, atau tanda-tanda afeksi yang lain, membiarkan anak berpeluang menjadi korban kekerasan dari orang tua atau orang lain atau saudara kandung, dan bahkan dari binatang peliharaan. Dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Berdasarkan Undang-Undang KDRT, kekerasan seksual dibagi menjadi 2 bagian. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan keluarga, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah pengabaian. Pada pasal 10 Undang-Undang KDRT mendeskripsikan tentang pengabaian atau pada 2 ayat, yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada seorang tersebut. Dan yang kedua, penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku untuk setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Karakteristik tanda-tanda mengalami kekerasan. Tanda-tanda yang dialami kekerasan adalah bervariasi,
mereka memiliki berbagai respon dan beberapa metode yang berbeda tergantung lingkungan dan kepribadian anak tersebut. Dampak kekerasan pada anak berdasarkan penelitian dapat dibagi menjadi ada dua, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek adalah dampak yang terlihat setelah kekerasan berlangsung, sedangkan dampak jangka panjang akan terlihat apabila anak tersebut muncul ketika sudah dewasa. Dan penanganan kekerasan terhadap anak bisa melalui jalur hukum, melalui penanganan medis dan penanganan psikis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.